Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, semoga semuanya sehat, baik. Kita akan menyatu dengan firman Tuhan, namun kita akan awali dengan penyerahan diri. Mari kita saat teduh sejenak. Saudara, ingatlah, hidup tanpa Tuhan, kita sudah mati dalam kesia-siaan. Oleh karena itu, teruslah memuji Tuhan. Selagi ada napas dan kesempatan bagi kita, hingga saat ini, gunakan waktumu untuk Tuhan. Sekarang, kita akan segera mempersiapkan diri untuk firman Tuhan. Namun, kita dihantar sebuah nyanyian yang mengingatkan kita supaya selalu dekat kepada Tuhan dan terus menyatu dengan Tuhan dalam lagu Nungalo Jauh, oh Tuhan. Hona sorat, honong matua, nonggalia di pamata, homur pernidaan, Roma, tutuhan, di paima doho, jalan, paredon dan nasonang diho, unako marsa, unako musisao. Dalani mangulur di bagasan haporsiaon. Haporsiaon na manotong Tuhan Yesus. Hoda loja nagok arsak sitaonon Roma Tuhan ingot ma salutna la merambon maloloku go kenang uban di uluku reung na poli-poliku gale sude pamatake dan besai Uparsita lelengari arki nungalo jauh Tuhan radir mabai inganaki. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya saat ini? Semua sehat? Saya pastikan semua sehat dan sukacita menyambut hari-hari yang Tuhan sediakan. Dan hari ini kita akan dihantar pada sebuah renungan hidup, tepatnya pada hari Selasa 11 Juli 2023 dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 17. Demikian dituliskan di sana. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Sekali lagi, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Unang mangiburu roham mida halak pardosa, mangapia matagonan dibiar mida jahuba ari-ari. Unang mangiburu roham mida halak pardosa, mangapia matagonan dibiar mida jahuba ari-ari. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya lanjutkan renungan ini, boleh saya mau hampiri atau saya sampaikan sesuatu buat saudaraku. Bagi saudara-saudaraku yang hari ini tepat berulang tahun hari ini, saya ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, sukses, bahagia bersama keluarga. Happy birthday Tuhata Mama Sumasu. Bagi saudara-saudaraku, sahabatku, handai tolanku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, saya juga ucapkan selamat berbahagia. Dan kiranya Tuhan semakin menambahkan semangat dan kebahagiaan penuh bersama Bapak, Ibu, anak-anak, hingga cucu. Sukses bersama saudaraku. Namun, bagi saudaraku yang saat ini sedang pergumulan besar-besaran, pergumulan dahsyat, apalagi dengan penyakit yang diderita, jangan pernah takut, jangan khawatir. Tuhan akan menyembuhkan. Doaku dari sini untuk saudara-saudaraku yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, pasti akan sembuh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Baik saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barangkali saudara banyak merencanakan hal-hal hari ini. Nanti sepulang kerja saya akan ke sini. Lalu saya lanjutkan ke sini. Sore aku akan lakukan ini. Malam inilah yang ku akan kuperbuat. Sebelum saya tidur, aku melakukan ini. Ya, semua rencana itu bagus dan baik adanya. Memang orang yang bijak harus punya perencanaan hidup. Jangan mau hidup tanpa sebuah perencanaan. Dan jangan pernah melakukan sesuatu hal di dalam hidupmu, di dunia ini, tanpa sebuah perencanaan. Tapi ada hal yang harus kita ingat. Apa itu? Ternyata setiap orang telah diberikan Tuhan kesempatan untuk mengubah diri. Kita punya tabiat yang berbeda, punya jati diri yang berbeda, punya kepribadian dan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Namun jangan pernah salah bahwa kita semua sama-sama diperlengkapi Tuhan dengan akal, budi, pikiran atau otak, serta perbuatan atau nilai-nilai yang luhur. Tuhan sudah memberikan itu. Persoalannya, mengapa orang tidak semua melakukan hal-hal yang baik dengan jiwa, dengan kepribadian, dengan budi atau akal yang sehat tersebut? Justru banyak orang yang melakukan hanya untuk kepuasan dirinya, menyenangkan hatinya. Mereka cenderung hanya sebagai orang yang mencari kesenangan diri
dan harta di dunia. Padahal sesungguhnya bila kita sadar sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus mengutamakan kerajaan Allah daripada yang lain. Semuanya memang penting. Sudiru macarikot. Alayadong dopiak kana rumikot sian akan narikot di tanah on. Kita butuh uang. Kita butuh hiburan. Kita hidup bukan hanya untuk saja. Tapi kita juga mau untuk melakukan semuanya itu dengan harapan yang kita lakukan akan bermuara pada kemuliaan Tuhan. Siapa yang tidak butuh kesenangan, kepuasan, kenikmatan, harta, jabatan, pangkat, golongan, kehormatan, hasangapon, hamuraun, hagabion, sudido makasih holi, sudido marsyadu asadapok naik. Tapi bila kita sudah tiba ke situ, apakah kita sudah bisa tergolong sebagai orang yang sudah kategori puas, ngasonang roham? Saudara, kita harus sadar, kita ini orang lemah tak berdaya, yang tidak bisa mengandalkan diri. Apalagi kita merasa orang lain rendah atau tidak berarti dari kita. Apabila juga kita sebagai seorang yang menyombongkan diri dan merasa hebat, dan orang lain tidak berharga bagi kita. Apalagi orang berdosa, engkau selalu mengucilkannya. Engkau selalu mengatakan dia berdosa, aku orang suci kudus. Orang berdosa tidak boleh sama dengan kita. Yesus adalah anak Allah yang kudus. Dia tidak tahu dosa dan tidak pernah berbuat dosa, tapi dia rela menjadi tumbal dosa. Dan kita sebagai orang berdosa masih diberi kesempatan datang padanya. Artinya, siapakah di antara kita yang tidak berdosa? Jika kita orang berdosa, mari sama-sama datang pada Tuhan, bersujud memohon pengampunannya. Kita harus sadar, siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Kita sama. Karena itulah dikatakan tadi, jangan iri hatimu kepada orang-orang berdosa. Jangan engkau menjauhkan diri dari mereka. Engkau harus panggil. Engkau harus tegur. Engkau harus sadarkan dia, supaya dia tidak mengulangi dosanya. Ketahuilah, dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, dosa kita telah dihapuskan, diampuni, dan kita bisa menyatu lagi dengan Tuhan. Saudara ingat, syair Bukende kita 174 yang mengatakan, pardosa ho didok roham nasotama bidohot alai dang pola ala di dosam ubaina sudah bongot ainu ngasai dosami digarar Tuhan Yesusi naung sai do dosami. Saudara mengikuti lagu itu tahu? Tak pernah menyanyikannya. Lagu itu sangat menguatkan kita sebagai orang Kristen. Dan kita akan berusaha datang pada Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan apa adanya, bersujud di kaki Tuhan, dan bisa kita akan diselamatkan. Kita akan diberi sukacita. Jangan pernah takut. Yakinilah bahwasanya semuanya baik-baik saja dalam Tuhan. Katakanlah, tadaima ahu. Tadaima
matado akan porsea di bana. Ingat mai. Roma ho ke Tuhan. Ai we tadai ho alam da buju. Jalan porsea di bana. Unang alam roha di Tuhan. Saya dah bonon na doko Tuhan sonana. Saya tatap maaf tambah maaf saya oku togu maaf tu surga papi terlangkahku alam anak mai debata. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan hari ini. Biarlah itu sungguh-sungguh menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sukses, bahagia, Tuhan